Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Istiqamah merupakan suatu kata yang sangat mudah untuk kita ucapkan, namun tidak mudah untuk kita mengamalkannya. Perlu kesungguhan, perlu tekad yang kuat agar kita bisa istiqomah, yang tentunya istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa langkah yang bisa menjadi ikhtiar kita, yang bisa kita upayakan agar kita bisa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dan yang paling utama adalah dengan kita senantiasa memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah setiap hari minimal 17 kali di dalam sehari semalam kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholat kita? Kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Para ulama ahli tafsir menjelaskan makna dari ayat ini adalah, yang pertama, ketika seseorang belum berada di jalan yang lurus, maka ia memohon kepada Allah agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Yang kedua, ketika seseorang sudah berada di jalan yang lurus, maka dia memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada dia kemampuan untuk bisa istiqomah di dalam jalan yang lurus tersebut. Dan yang ketiga, ketika seseorang sudah istiqomah berada di jalan yang lurus, dia memohon kepada Allah agar ditunjukkan kepada amal-amal soleh yang belum ia laksanakan. Selanjutnya, ketika kita sudah senantiasa memohon atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita salah satu doa, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dan di dalam hadis lainnya, riwayat Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud, dari sahabat mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Mu'adz, la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul." Wahai Mu'adz, jangan pernah engkau tinggalkan di setiap penghujung salatmu sebelum engkau salam dengan engkau berdoa, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, bantu aku agar aku dapat mengingatmu, bantu aku agar aku dapat bersyukur kepadamu, dan bantu aku agar aku dapat memperbaiki ibadahku kepadamu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Langkah selanjutnya yang bisa kita upayakan agar kita bisa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah, yaitu dengan kita mengetahui, kita mengingat-ingat kembali, yang tentunya dengan penuh keyakinan tentang keuntungan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Fussilat, surat ke-41 ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, berpegang teguh pada pendiriannya tersebut. Mereka istiqamah menjalankan ketaatannya kepada Allah, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan juga meninggalkan semua larangan Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepadanya malaikat-malaikat seraya berkata. Dan para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwasanya turunnya malaikat-malaikat tersebut
yaitu ketika orang yang istiqomah akan meninggal dunia. Ketika sakratul maut, maka malaikat-malaikat akan turun kepadanya seraya berkata, "Alla takhafu, jangan kalian takut, wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih hati." Mananya adalah jangan kalian takut dengan kondisi yang sedang kalian alami. Jangan kalian takut dengan kehidupan setelah kematian. Wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih hati dengan dunia yang akan kalian tinggalkan. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan untuk kalian. Selanjutnya, langkah yang bisa kita upayakan untuk kita agar kita bisa istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita berusaha untuk melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Ketika kita sedang malas untuk beribadah kepada Allah, sedang futur, maka sebisa mungkin kita tetap berusaha untuk menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Di dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi." Dan tidak ada amal ibadah yang dilakukan oleh hambaku, kata Allah, yang lebih aku sukai, yang lebih aku cintai, melebihi amal ibadah yang telah aku wajibkan kepadanya. Karena itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita senantiasa berusaha untuk menjalankan amal-amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Tentunya kita berusaha untuk menjaga niatan kita di dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Karena niatan yang lurus, niatan karena Allah, itu bisa menjadikan kita istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang hal tersebut di dalam Al-Qur'an surat Hud, surat ke-11 ayat ke-15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, kata Allah, maka pasti kami berikan balasan penuh atas apa-apa yang telah mereka kerjakan di dunia ini, dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah yang didapatkan oleh orang-orang tersebut kelak di akhirat? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu kelak di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha, maka sia-sialah apa-apa yang telah mereka upayakan di dunia ini. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan terhapuslah pahala dari amal ibadah yang telah ia lakukan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, langkah selanjutnya yaitu dengan kita senantiasa memperhatikan siapa yang menjadi teman kita, atau kita benar-benar memperhatikan lingkungan kita. Karena teman atau lingkungan yang baik itu bisa menjadikan kita untuk bisa tetap istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita tentang hal tersebut di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalilu." Seseorang itu sebagaimana agama teman dekatnya, maka perhatikanlah siapa yang menjadi teman dekatnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan teman yang baik dan teman yang buruk itu ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama mathalul jalisi shalih wal jalisi su' kahamilil misk wa nafikhil qir." Sesungguhnya perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu ibarat seorang penjual minyak wangi
dan seorang pandai besi. Wa nafikhul kir wa nafikhul misk imma an yuhdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Adapun ketika kalian memiliki teman seorang penjual minyak wangi, maka bisa jadi kalian akan mudah untuk mendapatkannya. Bisa dengan teman tersebut memberikannya kepada kalian, atau bisa kalian membeli darinya, atau minimal kalian akan mendapatkan bau harum dari teman kalian yang seorang penjual minyak wangi tersebut. Wa nafikhul qir imma an yuhrika thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan khabithah. Ketika kalian memiliki teman seorang pandai besi, bisa jadi pakaian kalian akan terkena bakarannya, atau minimal kalian akan mendapatkan bau bakarannya. Mananya adalah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita memiliki teman yang baik, bisa jadi kita pun akan bisa menjadi orang yang baik, atau minimal kita akan mendapatkan perlakuan yang baik dari teman kita tersebut. Sebaliknya, ketika kita memiliki teman yang buruk, bisa jadi kita akan ikut menjadi buruk, atau minimal kita akan mendapatkan perlakuan yang buruk dari teman kita yang buruk tersebut. Demikian tadi beberapa langkah atau upaya yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.